Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market naik tipis, 0,06% tepatnya. Dengan total market cap mencapai 1,72 triliun US dollars. Kita bisa lihat sekarang Bitcoin malah plus kurang lebih 2,16% dalam 24 jam terakhir, dengan angka sekarang di 38.600-an ya. Kemarin sempat 39, sekarang ngedrop sempat tadi pagi ya. Tadi pagi masih sempat drop di 37 something, sekarang udah di 38 lagi ya. Lalu untuk Ethereum dia peningkatan sebesar 1,2%, BNB 4,46%, XRP 1,8%, Terra ya. Lagi-lagi Terra malah naik lagi 2,29%, Cardano dia naik tipis 0,20%, dan di bawah dari 84 ya sayangnya, dan seterusnya ya. Nah, tapi yang mungkin kita ingin fokuskan dalam beberapa hari ini adalah mengenai Bitcoin terutama ya. Dimana Bitcoin kemarin tuh sempat naik ya, tetapi ke-reject oleh MA20 di sini ya. Dan setelah ke-reject kita bisa lihat dia seperti membuat lower low, tetapi langsung naik lagi ya. Dan ini mungkin membuat banyak sekali para trader futures yang tidak pakai safety belt kebakaran ya. Dalam 24 jam terakhir, 220 juta US dollars terlikuidasi dalam markets ya. Dan itu sebanyak 62.947 trader yang terlikuidasi ya. Jadi ya luar biasa sekali. Dan ini likuidasi terbesar yang kemarin terjadi itu sebesar 3 juta US dollars hanya dalam satu posisi likuidasi ya. Jadi ya baik lagi ya. Ada yang likuidasi kecil-kecil, ada yang likuidasi sampai jutaan US dollars. Sama, mereka sama. Sama-sama nggak bisa jaga resiko ya. Nah, maka dari itu sebelum kalian trading futures, pastikanlah kalian belajar TA dulu yang benar ya, dan selalu pasang safety belt gitu ya. Harus selalu dihitung risk rewardnya. Jangan sampai cuma bikin trendline doang di sini, ini akan seperti ini, ujung-ujungnya nembus ya, udah gitu ya sudah gitu, ujungnya terlikuidasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sebentar lagi kita akan masuk ke beritanya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Nah, bagi kalian yang sudah nonton senario terburuk dan terbaik mengenai cryptocurrency markets, tahu ini salah satu resiko yang sudah kita pernah bahas, yaitu adalah executive order dari Joe Biden, di mana ini akan bisa menambah lagi regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat. Dan ternyata ini diekspektasikan akan ditandatangan pada minggu ini ya. Kita langsung masuk ke beritanya. Nah, kita tahu bahwa Joe Biden ini ya seperti dengan judulnya ya, diekspektasikan akan menandatangani executive order cryptocurrency yang tentunya akan menambah lagi regulasi bagaimana digital currency di traded di Amerika Serikat. Dan kita tahu juga dengan terjadinya invasi Rusia ini, Amerika Serikat kembali lebih anxious lagi ya, lebih concern lagi. Karena Rusia katanya menggunakan cryptocurrency untuk menghindari dari sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat terhadap invasi terhadap Ukraina. Walaupun kita sudah bahas ya, pada faktanya sangat minimal gitu, dan bahkan seperti Coinbase, Binance, Kraken pun sudah memblokir nama-nama yang sudah masuk ke sanction list gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang minimal ya. Mungkin saja ini cuma alasan Amerika Serikat untuk nambah regulasi lagi ya, seperti biasa lah ya. Negara kan memang seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga bahwa mereka mengatakan bahwa sudah mempersiapkan executive order ini jauh sebelum peperangan ini dimulai. Ya, tentunya kita sudah pernah dengar dan kita sudah pernah bahas di worst case scenario ya. Dan ini kurang lebih sama seperti yang kita sudah bahas juga sebelumnya. Jadi order ini didescribe akan kerjasama dari berbagai macam agency dari government, seperti Treasury Department, lalu juga bahkan sampai kalau di situ dijelasin ke FBI, CIA untuk bisa meminimalisir terjadinya pencucian uang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan juga mungkin satu lagi yang sedikit berbeda adalah dia juga diekspektasikan akan align dengan Financial Stability Oversight Council gitu ya. Jadi teknis lah intinya ya. Nah, dan selain dari itu juga ada juga kemungkinan terjadinya CBDC di Amerika Serikat, atau mungkin tepatnya adopsi dari CBDC di Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya ya kita nggak bisa tahu ini seperti apa efeknya ke market setelah rilis, setelah regulasi ini dijelaskan apa saja. Nah, tentunya apabila regulasinya terlalu mengekang cryptocurrency market ya siap-siap bisa terjadi satu volatilitas terhadap market kripto. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hanya menunggu dan berharap saja
Coba dan tidak terlalu aneh-aneh. Oke, dan kita lanjut lagi ke charting. Untuk Bitcoin kita bisa lihat candle kemarin dia membuat bearish spinning top. Dan kita tahu pola bearish spinning top ini adalah pertanda bahwa market galau, ya dia bingung. Pertandanya dari mana nih dia galau? Kita bisa lihat bahwa dia sempat nge-wick ke atas cukup tinggi dan wick ke bawah juga cukup tinggi, cukup rendah lah gitu kesannya ya. Nah, artinya apa? Berarti dia terpontang-panting, sempat naik, sempat turun. Nah, ini menunjukkan apa? Market cenderung bingung mau lanjut naik atau mau kembali lagi turun gitu. Dan kalau kita bisa lihat juga mungkin yang resistennya jadi sangat jelas adalah MA20 di 4 hour chart gitu. Dan bahkan waktu dia lagi berusaha nembus di sini, gua kemarin screenshot dan sempat bahas di grup ya. Lebih ke ya screenshot aja sih, gua tanya, "Wah, ini kira-kira kita bakal dipukul lagi sama 20 atau berhasil tembus?" Ternyata jawabannya kita dipukul. Nah, ini dia. Saat terpukul ini sepertinya banyak yang terkecoh di futures market ya. Saat terpukul di sini sepertinya banyak yang terlalu overconfident dan membuka posisi ya. Jadi ya seperti ini ya. Yang mati short banyaknya ya. Jadi ya itu dia. Intinya adalah pastikanlah sebelum kalian bermain futures jangan belepotan TA-nya ya, apalagi kalau lu cuma trading futures pure hanya pakai trend line gitu ya. Itu menurut gua a bit suicide gitu ya, karena seperti yang gue sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya, trend line kepake nggak? Kepake, jangan salah ya. Tetapi kalau lu purely trading hanya dengan trend line, menurut gua that's unwise gitu, karena seperti yang lu tahu trend line itu seringkali subjektif ya. Masih banyak perdebatan. Wick harusnya ditaruh di wick, harusnya taruh di body dan banyak lagi ya. Dan yang mungkin yang banyak orang nggak sadar juga adalah andaikan trend line dipakai untuk jangka panjang untuk menjadi satu trend line di time frame daily dan cukup panjang waktunya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu seringkali bisa tergeser kalau lu ubah dari logaritmik ke linear ataupun sebaliknya gitu. Jadi maka seringkali gue sebut trend line ini suka subjektif begitu. Maka dari itu pakai juga yang lain, moving average, pakai juga Fibo, pakai juga struktur dan lain-lain. Trend line bisa dipakai untuk tambahan, bukan main menurut gua ya. Maka dari itu ya intinya apa? Jangan sampai belepotan gitu ya. Kalau belepotan ujung-ujungnya wah yakin nih boom, ujung-ujungnya kena likuidasi gitu ya. Jadi untuk Bitcoin PR dia sekarang adalah yang paling jelas close di atas 4 hourly chart, close di MA20 4 hourly chart ya. Kalau sudah bisa mulai close di situ, minimal satu resisten yang menyebalkan sudah selesai gitu ya. Tapi kalau dia sudah close di sini bukan berarti PR-nya sudah selesai. Masih banyak banget PR Bitcoin ya. Setelah dari situ ke daily-nya kita bisa lihat ada MA20 yang sudah semakin dekat ya. Jadi tapi ya for now ya, dalam kondisi yang cenderung sedikit sideways seperti ini, PR-nya kita bikin simpel dulu aja deh. Taklukkan MA20 dulu di 4 hourly chart ya. Dan mumpung kita baru mulai, gue ingatkan sekali lagi, DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk membiasakan para trader gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat ya, dia memiliki pola yang cukup mirip candle kemarin dengan BTC. Ya, bedanya BTC dia membuat bearish spinning top, untuk Atom dia membuat bullish spinning top. Tetapi sama-sama spinning top. Artinya apa? Sama-sama ada kegalauan di markets. Dan kalau kita lihat lucunya secara pola mirip banget. Tapi perbedaannya Atom justru sedikit lebih baik secara pola ya, karena dia nggak membuat lower low. BTC membuat lower low di 4 hourly chart. Nah, tetapi musuhnya sama-sama MA20, di mana Atom sekarang, atau lebih tepatnya bukan sekarang ya, beberapa candle sebelumnya terpukul oleh MA20. Lalu lanjut lagi ke atas dan sedang retest lagi 20. Jadi basically the same seperti BTC ya. Dan otomatis kalau seperti itu ya PR-nya sama ya. Untuk Atom dia harus menaklukkan MA20 di 4 hourly chart untuk bisa lanjut lagi ke atas ya. Dan ini tentunya dalam 30 menit lagi ya. Nanti by the time ini di-upload otomatis udah kita bisa lihat hasilnya, close di atas dari 20 atau tidak ya. Nah, kalau mulai berhasil close di atas 20 dan kalau bisa sekalian membuat higher high di sini ya, close di sini ya. Nah, that's good ya. Nah, di waktu bersamaan, PR selanjutnya juga di daily adalah kalau bisa close di atas MA20 ya, karena kemarin technically speaking dia ya walaupun mungkin sedikit di atas ya, tapi dihitungnya kayak gini gagal lah ya, gagal close di atas MA20. Jadi PR dia untuk di daily-nya adalah minimal close di atas 20.
lebih bagus lagi kalau dia bisa close di atas MA50. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Atom. Dan tentunya apabila Bitcoin kembali lagi, ya apalagi kalau sampai dia kapitulasi ya ke daerah 35 ribuan pada hari ini, ya menurut gua Cosmos bisa juga di waktu bersamaan sampai ke $26 lebih 61 sen. Ya, jadi buat kalian yang sudah punya buy limit di sini ya sabar aja, ditaruh dulu aja ya. Sama kayak buy limit Luna gua yang udah mulai berdebu ya, nggak kena-kena. Tapi nggak apa-apa ya, bersabarlah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Jadi kalau buat ngelihat kemungkinan reversal di 4 hourly chart, tapi kalau buy limit sih gue pribadi masih biarin tunggu di sini ya. Jadi kalau kalian yang mungkin wah, tapi Bang, gue pengen beli nih andaikan nembus MA20. Ya udah, itu masuknya ke agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya Solana. Sayangnya Solana membuat lower low kemarin ya. Lebih tepatnya jam 7 pagi tadi. Di mana struktur sebelumnya adalah di sekitar daerah $82. Sementara kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia close daily di bawahnya, yaitu tepatnya di 81 lebih 67. Tipis, tapi tetap saja membuat lower low. Dan ya itu pertanda yang nggak terlalu bagus tentunya ya. Kenapa? Karena secaranya pada faktanya, secara polanya dalam beberapa bulan ke belakang ya, kita bisa lihat dia membuat uh, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Ya, artinya satu aset apabila terus membuat lower low dan lower high, ya sulit ya untuk reversal, masih secara pola bearish. Maka dari itu, ya sesuai dengan yang gue bahas ya, bahkan waktu saat ngepump di sini gue bilang jangan beli dulu ya. Jangan beli dulu sampai dia berhasil menaklukkan MA50 dan juga struktur higher low di sini ya. Karena kalau belum tembus masih ada potensi menjadi lower high di sini ya, dan ternyata terbukti menjadi lower high dan kembali lagi membuat lower low ya. So untuk Solana gue pribadi masih ke wait and see dan bersabarlah ya. Dan sekali lagi buat kalian yang sudah punya Solana, ingat perasaan waktu lagi ngedam seperti ini, dan jangan lupa nanti saat waktunya TP ya TP gitu. Jadi ya baik lagi, kalau gue pribadi gue nggak terlalu extremely stressed gitu ya di market, walaupun ya tetap aja ya lumayan ngelihat porto males juga merah, tapi gue nggak terlalu stress karena gue sudah take profits waktu kemarin ngepam gitu. Maka ini menjadi satu reminder bagi kalian untuk take your profits gitu ya. Buat kalian yang nggak tahu cara take profits gimana, gue udah pernah jelasin, gue ada spesifik satu videonya, dan ada beberapa cara ya, cara yang super simple sama cara yang gue pakai. Nah itu boleh nanti, kemungkinan besar satu akan taruh di bawah how to take profits ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Gue pribadi akan tunggu sampai ya ini ya, baik lagi kalau dia bisa menaklukkan MA50 dan menembus daerah $105. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, dia sebenarnya ke reject juga minggu lalu oleh MA50. Jadi to be perfectly honest, Solana secara price action is not looking good at all. Begitu. Jadi menurut gua Solana sangat perlu diselamatkan oleh BTC. Ya, dan ya kita tahu BTC apabila di bawah dari bull support band, rata-rata altcoins akan berdarah-darah seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Nah, kalau untuk Polkadot minimal ya, walaupun dia masih membuat lower high, dan lower high, kemarin nggak sampai membuat lower low. Jadi masih ada possibility nih, dia menaklukkan lagi MA20. Nah, jadi bisa kita lihat juga sekarang, kita kasih tanda deh biar gampang ya. Struktur sekarang ada di sekitar $15 lebih 95 sen. Ya. Cukup kuat nggak? Jujurnya kalau kita lihat sih nggak extremely kuat juga ya, karena sebelumnya ya mungkin kalau mau dicari korelasi daerah sini bisa sih ya, ini daerah, maksudnya daerah supply lagi ya, tapi ya ya intinya ada support di sini tapi nggak extremely kuat lah, simpelnya seperti itu. Nah, jadi kita lihat nih, apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan membuat lower low atau tidak. Ya, kalau dia tidak membuat lower low, nah dan dia mungkin kurang lebih bisa seperti ini nih, dia terpantul-pantul antara 20 dan si daerah support $15 ini. Nah, ada possibility dia ini bisa jadi awal-awal reversal dari Polkadot ya. Tapi kalau ya jebol ke bawah ya sudah, targetnya seperti dulu lagi, yaitu adalah di daerah sini ya, mencari double bottom di daerah $10 lebih 89 sen. Seperti yang kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat ya, Polkadot ini secara movement cukup mirip seperti BTC ya. Bahkan ada yang bilang kesannya gini, movement Polkadot dari tahun 2021 sampai ke ya Maret 2022 ini seperti BTC versi lebih volatile gitu katanya ya. Nih, lihat ini BTC ya, ini Polkadot ya, mirip secara movementnya mirip. Tetapi ya baik lagi, secara volatility lebih besar si Polkadot
gitu ya. Jadi for now kita lihat nih apakah dia bisa mempertahankan $15.95 atau jebol ke daerah bawah ya. Averaging boleh aja di dua posisi ini, tapi kalau gue pribadi sih 15 ini gue cenderung skip aja ya. Jadi gue akan tetap pasangnya di $10 lebih 89 sen. Ya, pasti kena nggak? Nggak ada yang pasti ya. Kalau nggak kena ya udah gue berpikirnya bukan rezeki gue. Tinggal gue average dari average down berubah jadi ke average up. Oke, dan sekarang kita masuk ke Luna. Nah, untuk Luna, sayang sekali order kita nggak kena ya, nyaris banget ya. Ini kemarin posisi terendahnya itu di $75 lebih 55 sen. Dan kita buy ordernya itu di 75 lebih 11 sen. Jadi hanya perbedaan 40 sen saja kurang lebih ya. 44 lah tepatnya ya. Tetapi nggak kena. Tapi nggak apa, gue cukup bersabar ya. Toh kita sudah bersabar sejak di sini. Jadi ya udah, tunggu aja ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chartnya pun, atau jangan di situ dulu deh, di daily-nya dulu kita bisa lihat bahwa pola candle-nya ini walaupun ada wick yang ke bawah juga, tetapi kita bisa lihat bahwa lebih cenderung wick besarnya tuh ke atas ya. Artinya apa? Artinya para sellers kemarin cenderung menang di Luna ya. Nah, kalau kita lihat yang menjadi permasalahan bagi Luna lagi-lagi adalah MA20 si tukang pukul. Ya, lama-lama gue bikin merchandise juga nih ya, MA20 si tukang pukul. Nah, kita bisa lihat bahwa kemarin dia reject di sini dan basically kemarin juga di sini pada tanggal ya awal Maret lah ya dia juga reject. Jadi beberapa kali MA20 sudah memukul harga Luna. Dan kita lihat nih, apakah selanjutnya nih, kan dia mulai rally lagi nih. Rally, apakah dia akan dipukul lagi atau tidak? Kalau dia dipukul lagi, kemungkinan besar akan kena buy limit kita nih ya. Jadi ya kalau gue pribadi masih terus bersabar di daerah $75 lebih 11 sen. Gitu. Buat kalian yang mau lebih agresif ya boleh aja misalkan dia breakout MA20 lalu breakout MA50 ya. Tapi ya kalau jujurnya kalau gue lihat dalam kondisi kayak gini sih jangan terlalu dipaksain sih. Gue lebih mendingan ya play it conservatively lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan andaikan $75 jebol, kemana nih? Lanjutannya adalah tentunya ke MA20 di daily, which is di daerah $71 lebih 30 sen. Nah, itu pun bisa kalian pertimbangkan gitu ya. Boleh kalian misalkan pecah di dua posisi sini, boleh kalian pilih salah satu, gue balikin ke lu masing-masing. Oke, dan selanjutnya XRP. Ini jujur XRP gokil, ngakak bener-bener ya. Dia ini dua-duanya saling gak mau ngalah. 20-nya mukul keras, MA50 udah nyaris ketembus, tapi gak mau dia nyerah dan dia masih terus berusaha, akhirnya menjadi satu spinning top ya. Jadi ini ya seperti yang pembahasan kita kemarin-kemarin ya. XRP ini terjadi permainan pingpong yang sengit antara 20 dengan 50 berkali-kali. 20 memukul, 50 membalas, 20 memukul lagi, membalas, pukul balas. Ya tinggal kita lihat ujung-ujungnya jebolnya gimana nih ya. Ya sama kayak gini deh, sama kayak lu ngeliat orang main pingpong. Waktu dia rally panjang ya seperti ini, lu nggak tahu siapa yang kemungkinan menang gitu loh ya. Dan mungkin satu-satu indikasi yang paling kuat kalau dia sudah berkali-kali berpingpong ria seperti ini, ya tinggal kita lihat BTC ya. Kalau BTC bisa kesannya rally lagi, masuk lagi ke daerah 40 ribuan, kemungkinan besar secara probabilitas yang menang adalah MA50. Tapi kalau sampai kapitulasi BTC ke 35, ke 30 ribu, menurut gue yang akan menang adalah MA20, sama seperti yang kemarin ya. Dan tentunya kalau sampai dia kapitulasi tembus MA50, kalau bisa jangan sampai daily close di bawah dari daerah sini ya. Karena kalau sampai dia di daerah situ, ya mungkin kalian sudah hafal nih. Apa yang terjadi? Struktur pecah. Kalau struktur pecah, ya bisa lanjut lagi turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, dia masih senang main sendiri mereka ya, masih main antara MA20 dan 50. Tinggal kita lihat mana yang akan dibawa oleh BTC ya, apakah dia akan dibawa naik oleh BTC dengan dia naik ke 40 ribuan atau dia akan dibawa turun apabila BTC ke 35 ribuan sampai ke 30 ribu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan update mengenai BRISE ya, atau Bitcoin. Jadi ini sebenarnya satu aset ya, atau satu project lah yang sudah pernah gue bahas beberapa bulan lalu ya, jauh dari harga pump ini ya. Dan jujurnya gue pun gak nyangka pumpnya sampai sekuat ini. Dia menemukan demand yang cukup kuat ya. Dan gue harap kalian yang di grup nih yang sudah pada profit ya, yang kemarin bilang uang rokok jadi uang HP ya, jangan lupa untuk take profits. Kalau nggak nanti HP-nya ciut lagi ya. Jadi salah satu yang mungkin kalau kalian sudah biasa juga lihat charting kita ya dan cara TP-nya, kalian bisa pertimbangkan di daily-nya, itu dia sudah keluar dari Bollinger Band di sini ya. Dia keluar dari Bollinger Band dan juga dia close-nya di luar dari Bollinger Band.
Bahkan kemarin pada tanggal 7 dia open dan close di luar lagi dari Bollinger Band. Nah, otomatis kalau seperti itu apa yang terjadi? Yaitu terjadi overbought, ya, overbought yang lumayan. Nah, maka dari itu gua harap ya, soalnya ya sering kali kalau asetnya ngepam dan kita udah profitnya gede ya dari si satu aset ini, kita kadang-kadang jadi overconfident. Ya, overconfident dan ujung-ujungnya jadi merupakan bahwa ya ini bisa turun lagi gitu. Jadi ini wake up call nih buat kalian yang sudah sitting on a lot of profits, bisa pertimbangkan untuk take your profits ya. Karena baik lagi, sekarang masih dalam posisi overbought. Nah, jadi untuk kalian yang lebih konservatif misalkan nih, Bang, gua misalkan mau nambah nih sedikit posisi gua. Di mana nih, Bang? Setelah gua ya tentu setelah lu take profits ya. Ya, lu boleh pertimbangkan di MA20 di daily, yaitu di sekitar 0,000088043 ya. Nah, begitu. Dan kalau jujurnya dalam kondisi market seperti ini ya, dan juga market caps dia yang masih self-reported, jadi ya bisa dibilang kecil sih enggak ya. Sekarang udah 600 jutaan. Dulu jauh lebih kecil daripada itu ya. Jadi sekarang mungkin masuknya lebih ke medium cap ya. Kalau zaman gua bahas tuh masih kayaknya small ya. Kayaknya bahkan kalau nggak salah masih belasan atau puluhan juta US dollars ya. So, resikonya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan ya beberapa aset lain yang sudah sampai miliaran gitu ya. Jadi kurang lebih untuk kalian yang ingin konservatif bisa pertimbangkan di situ. Nah, buat kalian yang agresif mungkin ya bisa pertimbangkan MA20 di 4 hourly karena kita bisa lihat sebelumnya pernah terpantul di situ. Tetapi dengan catatan kita bisa lihat dia mulai membuat lower high dan kemungkinan besar ini menjadi lower high ketiga ya. Dan itu bisa menjadi pertanda bahwa ya dia sudah overbought ya, maka dari itu dia siap untuk koreksi. Jadi kalau gue pribadi sih nggak saranin yang di 4 hourly chart, minimal lu ambil di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitgert/BRISE. Oke, nah tambahan nih, buat kalian yang mau beli BRISE, tentunya salah satu yang bisa kalian lakukan adalah beli di Maxi Global. Nah, buat kalian yang sudah lihat video gue sebelum-sebelumnya, kita sudah ada kerjasama dengan Maxi. Dan di bawah kita sudah ada link referral yang bisa kalian pakai. Tentunya nggak wajib, tapi dengan kalau lo menggunakan link referral kami, itu sangat membantu sekali untuk perkembangan dari tim DCI. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.